menerima materi. Kembali ke tempat. Ya, kembali ke tempat. Duduk istirahat, gerak, selamat. Mana? Sudah istirahat? Gerak! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Gus Muhammad Nasrullah, para peserta Diklat Sarpanzer, pengurus anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Duren yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa mengikuti materi tentang aswaja dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan niat kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin peserta Diklat Sar yang kami hormati, telah tiba di tengah-tengah kita narasumber yang akan menyampaikan materi tentang aswaja. Kami bacakan kurikulum vitae beliau. Nama Muhammad Nasrullah, LCMA, kelahiran Sidoarjo 9 April 1979. Alamat tempat tinggal Pondok Pesantren Darun Najah 22 Porong Sidoarjo. Beliau berprofesi sebagai dosen. Nomor HP beliau 081 2162 77269. Materi yang akan disampaikan oleh beliau adalah tentang pengenalan aswaja. Riwayat pendidikan: MI Darun Najah Tulangan Sidoarjo, lulus tahun 1988. MTS Darun Najah Tulangan Sidoarjo, lulus tahun 1994. MAN Denanyar Jombang, lulus tahun 1997. S1 beliau alumni Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh, Saudi Arabia tahun 2001. Kemudian melanjutkan S2 di Universitas Brunei Darussalam, lulus tahun 2003, dan melanjutkan kuliah S2 lagi di Universitas Kebangsaan Malaysia tahun 2004. Riwayat organisasi: Ibnu PCNU Sidoarjo tahun 1990-1993, Ansor PCNU Jombang 1995-1997, PMII Jakarta Pusat tahun 1997-1999, PCINU Brunei Darussalam, PCNU Malaysia. Kemudian sekarang adalah beliau pengurus PWNU Jawa Timur, PCNU Sidoarjo. Diklat Pengkaderan Makesta Ibnu Sidoarjo tahun 1993, PKD Ansor tahun 1996, PIW Jawa Timur tahun 2008, Pendidikan Instruktur PWNU tahun 2016, Mapaba PMII Jakarta tahun 2000. Moto beliau adalah Al-Harokatu Barokatu. Duren 18 Maret tahun 2022. Demikian tadi sekilas tentang kurikulum vitae beliau yang nantinya akan membimbing kita, akan
menyampaikan materi tentang kaswajaan. Mohon sekiranya dapat disimak dan dipahami dengan baik. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi alis sidqi wal wafa. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang saya hormati segenap pengurus PC GB Ansor Kabupaten Malang, jajaran Satkor Cap Banser Kabupaten Malang, PAJ Ansor Kecamatan Duren, para panitia, para instruktur kepanseran, dan yang saya cintai, saya banggakan, calon-calon santri Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bismillah, mari kita bersama-sama. Sebelum materi ini, saya ingin semua menata hati dan pikiran bahwa bahwa jenengan daftar Banser bukan gagah-gagahan, bahwa jenengan yang mengundang bukan panitia, yang mengundang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa panjenengan dihadirkan oleh Allah tujuannya adalah panjenengan biar menjadi manusia yang bermanfaat bagi sekeliling, bisa membanggakan orang tua, bisa membanggakan anak istrinya, bisa menebus kejadian tingkah laku, perbuatan, dosa-dosa kita di masa yang telah lalu. Para peserta, sahabat-sahabatku yang saya cintai, mari kita bertawasul bersama, menghadiahkan surat Al-Fatihah kepada Kanjeng Nabi, para sahabat, para ulama, dan khususnya pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, dan juga kepada guru, orang tua kita yang telah bersusah payah. Semoga apa yang kita niatkan diterima oleh Allah, dan 3 hari ini menjadi bekal kita mengarungi kehidupan, untuk mengarungi perjalanan hidup yang maha panjang, untuk menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa, agama, dan negara. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il sahabah wa jami' tabi'in wa jami' mu'alifin wa jami' khususan jami' mu'assis Jamiatul Ulama, khususan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Abaina wa ummatina wa jadina wa jadina lahumul Fatihah. Siap ikut diklat Sar Banser? Ikhlas ikut diklat Sar Banser? Ridho ikut diklat Sar Banser? Pesan saya satu, apapun nanti dalam perjalanan dan bagaimanapun perlakuan yang Anda terima, tolong diterima dengan sabar dan ikhlas.
Panjenengan di rumah menjadi pejabat, panjenengan di rumah adalah orang terhormat, panjenengan di rumah orang kaya, panjenengan di rumah orang yang dihormati. Tapi 3 hari ini panjenengan harus menggugurkan semua identitas dan panjenengan semua menyatu menjadi santri, dan santri harus taat dan patuh kepada gurunya. Siap? Saya ingin bahwa 3 hari ini adalah pesantren kedisiplinan. 3 hari ini adalah perjalanan spiritualitas kita. 3 hari ini adalah momentum turning point kehidupan kita, bahwa ini adalah sejarah kehidupan kita, bahwa ini adalah perjalanan yang dikehendaki oleh Allah. Maka terimalah dengan ikhlas, jangan bertanya, lakukan saja. Kalau panjenengan berpikir kita tidak akan mampu sampai detik ini, apa alasannya? Mungkin sebelum ini kita bukan orang yang terpandang, mungkin orang jijik sama kita, mungkin orang memandang kita sebelah mata, mungkin kita di luar sana banyak melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang oleh Allah. Tetapi hari ini Allah cinta dan sayang sama kita. Buktinya apa? Buktinya Allah masih memberikan nafas dan kesempatan. Buktinya Allah telah memberikan kita satu episode kehidupan di mana kita masih dikehendaki, meskipun dosa, maksiat, kesalahan kita di masa lalu tidak terhitung, tapi Allah masih memberikan kesempatan. Apa alasannya ini semua? Bisa jadi orang tua kita yang ikhlas berdoa setiap malam, bisa jadi ibu bapak kita, orang-orang yang kita cintai selalu memanjatkan doa, mengetuk pintu langit dan menggapai rahmatullah. Berdoa, doanya masyhur, saya yakin, Allahumma ja'alna wa ahlana wa zuriyatana min ahlil ilmi wa alil khair, wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Ya Allah, jadikan anakku, keturunanku, muridku menjadi orang-orang yang ahli kebaikan, dan tunjukkanlah ke jalanmu yang Kau ridhoi. Tapi Allah menjawabnya tidak kemudian panjenengan langsung jadi baik. Mungkin kita sering kali lupa, mungkin kita terpeleset dalam perjalanan, tapi Allah masih menginginkan, karena ada doa-doa orang yang ikhlas kepada kita. Di antaranya Allah menjawabnya, Anda diikutkan ikut di Klacar, Anda diikutkan dalam pendidikan ini, yang meskipun awalnya saya yakin banyak yang tidak tahu apa itu Panzer, dan mungkin ada yang awalnya ikut dari Panzer karena terpaksa, ataupun juga karena tidak enak sama yang lain. Tuh ada petinggi di sini nggak enak sama petingginya. Tapi itu hanya lantaran saja, penyebab segalanya adalah Allah. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, seorang wali Allah, kekasih Allah dulu ketika mendirikan NU sebelum tahun 1926, doanya selalu dipanjatkan, Allahumma aikid qulubal ulama wal muslimin min naumi ghaflati milhamik wahdi ila syabilir rasyad. Ya Allah, tunjukkanlah orang-orang dan kaum muslimin dan pemimpin mereka dari tidur mereka yang panjang, dari ketidakpedulian kepada agamanya, kepada sesamanya dan kepada bangsanya, dan tunjukkanlah kepada jalan yang Kau ridhoi. Hari ini kita menemukan jawaban dari doa kekasih Allah. Hari ini mari kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, saya niat jadi Panzer, saya tidak ingin jadi apa-apa, dan saya tidak mungkin jadi siapa-siapa. Tidak ingin jadi siapa-siapa ya Allah. Tetapi izinkanlah di sisa usia saya, di sisa nafas saya, di sisa kehidupan saya ingin menjadi orang-orang yang bermanfaat ya Allah. Dan semoga pahala nanti yang saya dapatkan saya berikan kepada orang tua dan guru-guru saya, dan semoga nanti anak-anak dan juga keturunan saya akan mengikuti jejak saya menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi bangsa, agama dan negara. Para sahabat-sahabat, saya melihat wajah-wajah kebingungan. Saya melihat banyak di antara Anda merasa tidak layak. Apakah pantas saya jadi Panzer? Apakah saya cocok jadi Panzer? Apakah saya ini pantas menjadi santri?
Ketika Anda bertanya pada diri jenengan, mungkin panjenengan tidak dapat jawaban. Jawabannya adalah satu, bahwa Allah dengan segala maha kasih sayang dan cinta kasihnya, Rahman Rahimnya, ternyata mampu dan bisa memberikan kesempatan kita. Bisa jadi ini kesempatan yang langka dalam kehidupan kita. Ambil itu, resapi itu, setia pada jalan ini, dan jangan keluar dari barisan. Sekali panjenengan masuk dalam panzer, panjenengan jadi panzer selamanya. Ketika Anda berteriak siapa kita, dan panjenengan teriak saya panzer, maka janji suci nanti ketika jenengan lakukan ketika baiat, bukan di hadapan para instruktur, bukan pada pengurus, tapi janji suci itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan siap jadi panzer sampai mati? Ikhlas tidak dibayar? Panjenengan kalau jadi panzer, maka jangan harapkan apapun. Jangan harapkan pandangan, pakaian pujian dari manusia. Jangan harapkan bayaran, karena ini adalah organisasi, bukan pekerjaan. Anggaplah ini sebagai suatu kehormatan. Siapa yang kemudian memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita di luar sana banyak orang menghina, nanti banyak orang akan menertawakan jenengan awal-awal. Mau jadi apa kamu? Mau gagah-gagahan? Mungkin banyak orang yang menertawakan. Dulu kita mungkin bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan, mungkin kita dulu banyak yang seperti itu. Mungkin ketika nanti kita bergaul dengan ulama, kita ngepam, kita jaga musola, masjid, kegiatan, pengajian dan sebagainya, mungkin banyak yang menertawakan kita. Tapi itu tidak akan memudarkan semangat. Bagi panjenengan, ingat kata-kata saya, dihina tidak mungkin akan jadi sampah, dipuji tidak mungkin akan jadi rembulan. Bagi orang yang mencintai kita, mereka tidak akan butuh penjelasan. Bagi orang yang membenci kita, mereka tidak akan menerima penjelasan kita. Maka pertanyaannya, apa sih rahasianya Allah menjadikan kita panzer? Maka jawabannya seperti dikatakan oleh seorang alim al-arif billah, namanya Syekh Izzuddin Abdus Salam. Kalau kalian ingin tahu, kalau kalian ingin faham di mana posisi kita di hadapan Allah, lihatlah di mana kita disibukkan setelah ini. Kalau hari ini kita disibukkan dengan dunia, kalau hari ini kita disibukkan dengan nafsu, kemaksiatan dan sebagainya, berarti Allah tidak ingin dekat dengan kita. Tetapi ketika setelah ini kita disibukkan dengan perbuatan yang baik, dekat dengan agama, dekat dengan kiai, maka kita, saya yakin, dikehendaki oleh Allah menjadi hambanya yang dicintai. Sekali Anda semua melangkah satu langkah, Allah akan berlari 1000 langkah. Maka yakinkanlah ini adalah prestasi, ini adalah prasasti kehidupan. Dahulu di dalam Al-Quran, pada masa Bani Israel ada yang namanya Ashabul Kahfi. Nama ini seorang kelompok sahabat, kelompok para pendakwah, para nabi, jumlahnya 9 orang, pemuda semua. Dia punya pengikut setia, seekor anjing yang setia kemanapun mereka ini berdakwah. Seekor anjing ini selalu setia kepada tuannya. Ashabul Kahfi ketika berdakwah dimarahi, dicelok, dibuli, dilempari batu, anjingnya ikut dimarahi, dilempari batu. Anjing ini setia kemanapun, baik suka duka dia ikuti, namanya Ashabul Kahfi. Sampai ketika kemudian Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Anjing ini mengikuti orang-orang yang soleh ini, tertidur selama 309 tahun. Kemudian dibangkitkan kembali, bangun dari tidurnya. Sampai akhirnya mereka kemudian berdakwah dan akhirnya meninggal dunia. Anjingnya ikut meninggal dunia. Dan tahukah saudara-saudara, sahabat-sahabat semua, ternyata ketika Ashabul Kahfi ini masuk surga, anjingnya ikut masuk surga. Seekor anjing yang hina di hadapan manusia, seekor anjing yang ketika kita kemudian berpapasan dengannya mungkin kita jijik, ternyata ketika ikut ulama, derek kiai, dekat orang-orang yang baik, dia dikaruniai oleh Allah kesempatan untuk masuk surga. Apalagi kita manusia. Maka saya mengetuk pintu hati panjenengan, apapun panjenengan yang lakukan sebelum ini,
apapun panjenengan lakukan sebelum ini, siapapun panjenengan, mari kita berterima kasih dan menatap ke depan bahwa kehidupan ini masih berlanjut. Tapi sebelum nyawa ini dipanggil, diambil oleh Allah, mari kita kembali menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat, bermartabat, dan punya dedikasi. Lakukanlah bukan untuk orang lain, bukan hanya untuk organisasi, untuk dirinya, untuk anak-anaknya, untuk istrinya, untuk orang tuanya, dan demi orang-orang yang telah berjuang susah payah demi kita, orang tua yang sudah mendahului kita. Mungkin saya yakin kalau seandainya orang tua kita yang sudah mendahului kita di alam sana, hari ini mereka yakin ketika tahu anaknya, ketika tahu cucunya mungkin ikut di dalam pendidikan ini, saya yakin mereka akan tersenyum bahagia, bangga melihat anaknya menjadi pribadi yang bermanfaat. Maka mari bersama-sama 3 hari ini saya pesan, lupakan masa lalu panjenengan, buang ego dan amarah panjenengan, karena nanti mungkin Anda mungkin dibentak, mungkin nanti akan diatur-atur, mungkin nanti disuruh push up, mungkin nanti dimarahi dan sebagainya. Terima itu dengan lapang dada. Ini bagian dari Allah menempa hati dan jiwa raga saya. Maka selama saya jadi panser, selama saya ikut pendidikan ini, saya akan ikhlas, manut, nderek, saya akan total dohiron wa batinan. Jiwa raga saya biarkan ditempa oleh Allah di dalam kawah candra di muka, namanya pendidikan diklat dasar panser ini. Siap? Alhamdulillah. Alhamdulillah, materi yang saya ingin sampaikan adalah next. Gak bisa. Manual mawon. Nggih. Selia sudah nggih. Itu ban ansor diganti banser nggih. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Pancasila, NKRI, Nusantara, Aswaja. Terima kasih, tepuk tangan untuk panjenengan. Asal Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini nanti saya bawakan sederhana saja. Aswaja itu ajaran Kanjeng Nabi. Semua datang Islam ini datang dari Kanjeng Nabi. Nabi itu pernah kemudian mengatakan dalam hadisnya bahwa umat Yahudi itu akan pecah menjadi 71 golongan. Kaum Nasrani akan pecah menjadi 72 golongan. Islam akan pecah menjadi 73 golongan. Semua golongan masuk neraka kecuali satu. Manhum ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, man ana alaihi wa ashabi, mereka pengikut saya, mereka pengikut sahabat-sahabat saya, mereka lah yang disebut dengan ahlus sunnah wal. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? Yaitu golongan yang setia mengikuti Kanjeng Nabi, para sahabatnya, para ulamanya. Maka ketika kita ikut Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama ini organisasinya, isinya apa? Isinya adalah ajaran Kanjeng Nabi. Apa cirinya? Cirinya satu, semua ilmu, semua yang didapatkan hari ini, yang dipraktekkan amalia hari ini, itu bersumber dari Kanjeng Nabi. Contoh, saya berdiri di depan panjenengan ini, itu pun juga mendapatkan ilmu dari guru saya, dari kiai saya. Saya mendapatkan sanad Ahlussunnah wal Jamaah ini dari kiai saya, namanya Kiai Haji Abdul Mun'im. Kiai Abdul Mun'im DZ, dari gurunya namanya Dr. Kiai Haji Asad Ali. Dr. Kiai Haji Asad Ali dari gurunya namanya Kiai Haji Almarhum Al-Mafurlah, Kiai Haji Hazim Muzadi. Kiai Haji Hazim Muzadi dari gurunya, Profesor Said Agil,
Kiai Asad Ali dari gurunya namanya Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot, Profesor Dr. Said Agil Sirot dari gurunya almarhum al-Maghfurlah Kiai Haji Hazim Muzadi, Kiai Haji Hazim Muzadi dari gurunya namanya almarhum al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur dari ayahandanya Kiai Haji Abdul Wahid Hazim, Kiai Haji Abdul Wahid Hazim dari gurunya namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dari gurunya namanya Syekhona Khalil Bangkalan, Syekhona Khalil Bangkalan dari gurunya namanya Syekh Mahfud At-Tirmasi, Syekh Mahfud At-Tirmasi dari gurunya namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani dari gurunya namanya Syekh Khotib As-Sambasi, Syekh Khotib As-Sambasi dari gurunya namanya As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dari gurunya namanya Al-Imam Ahmad Ad-Dasuki, Al-Imam Ahmad Ad-Dasuki dari gurunya namanya Al-Imam Abdullah As-Sanusi, Al-Imam Abdullah Sanusi dari gurunya namanya Al-Imam Abduddin Iji, Al-Imam Abduddin Iji dari gurunya namanya Al-Imam Muhammad bin Umar Fakhrur Razi, Al-Imam Muhammad bin Umar Fakhrur Razi dari gurunya namanya Al-Imam Abu Bakar Asy-Syarastani, Al-Imam Abu Bakar Asy-Syarastani dari gurunya namanya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Al-Imam Muhammad Al-Ghazali dari gurunya namanya Al-Imam Abdul Malik Imamul Haramain Al-Juwaini, Imamul Haramain Al-Juwaini dari gurunya namanya Al-Imam Abdullah Al-Baili, Al-Imam Abdullah Al-Baili dari Al-Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari Imam Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari dari Al-Imam Abu Zakaria As-Saji, Al-Imam Abu Zakaria As-Saji dari Imam Muzani, Imam Muzani dari Imam Rabi, Imam Rafi dari Imam Rafi, Imam Rafi dari Imam Nawawi, Imam Nawawi dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i dari Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Malik bin Anas dari gurunya Imam Nafi, Imam Nafi dari sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas dari gurunya sahabat Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Apa bedanya Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok yang lainnya kayak Wahabi, HTI dan kelompok-kelompok yang lainnya? Kelompok yang lainnya tidak punya mata rantai silsilah keilmuan seperti ini. Saya garansi tidak ada. Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabi itu mengkafirkan gurunya, melawan gurunya, sanadnya terputus. Taqiyuddin An-Nabhani pendiri Hizbut Tahrir HTI itu tidak punya guru, tidak pernah mondok. Kelompok Syiah dan kelompok yang lain tidak punya mata rantai ini, maka dengan jelas bahwa kita ini penganut Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa Ahlussunnah wal Jamaah? Itu golongan mayoritas ulama, mayoritas umat Islam yang ajarannya bersandar kepada Kanjeng Nabi, yang mata rantai keilmuannya tidak terputus sampai hari ini. Maka lihat salah satu bentuknya. Maka lihat bentuknya apa? Ketika sanad ini tersambung sama Kanjeng Nabi, maka tingkah laku, maka perbuatan, maka kelompok itu cenderung mendamaikan, rahmatan lil alamin, menjadi pendamai dalam setiap keadaan. Lihat ulama-ulama NU. Kenapa mereka tidak demo, teriak mati-matian? Kenapa kemudian tidak berteriak itu kafir, ini kafir? Tidak, cenderung merangkul, bukan memukul, cenderung kemudian menasihati, bukan memarahi, cenderung kemudian berdakwah atas dasar kemanusiaan dan tidak pernah menganggap bahwa ini neraka, ini surga bagi mereka. Tidak, tetapi kemudian mereka mempertontonkan dan menampilkan akhlakul karimah. Sekarang ada kelompok-kelompok di luar sana, tidak usah aswaja-aswajan, tidak usah kiai-kiaian, langsung Kanjeng Nabi. Ketika panjenengan diajak langsung Kanjeng Nabi, ini banyak yang ada di media sosial, banyak yang di YouTube, banyak yang di Twitter, di TikTok, langsung saja kepada Kanjeng Nabi, nggak usah ulama. Ketika panjenengan dikatakan begini, ingat bahwa itu adalah tipu daya. Maka ketika Anda ikut ini, sebentar lagi panjenengan akan masuk di dalam sebuah lingkaran setan yang tidak akan pernah hentinya. Maka ketika itu Anda merasa lebih hebat dari yang lain. Lihat, orang-orang yang belajarnya tidak pakai sanad dan tidak dapatkan keberkahan ini, mereka merasa lebih layak dan lebih pantas masuk surga. Sedangkan yang lain tidak boleh masuk. Kayak surga itu milik mbah. Jadi aswaja itu kalau kita sederhanakan adalah ajaran yang dilakukan dari temurun ke temurun. Ingat, mbah-mbah kita dulu ketemu siapa? Gurunya, dan terus seperti itu.
maka ikut yang lama-lama saja, nggak usah ikut yang baru-baru. Kalau rumah tangga, mobil boleh baru, kayak Pak Petinggi punya mobil baru boleh, HP baru, rumah baru, istri baru kalau berani. Kalau saya lihat mayoritas ikatan suami takut istri. Panser kelihatannya gagah-gagah gitu, lihat itu meskipun yang jadi sekolah, yang jadian itu ketika ketemu istrinya dimarahi, digebrak, goblok dadak. Jadi itu fakta. Alhamdulillah Panser ini luar biasa. Jadi ikut siapa? Ikut karena agama ini bukan karena nafsu, karena agama ini datang dari Kanjeng Nabi, maka kita ikut derek. Loh, siapa yang faham ajaran Kanjeng Nabi? Ikutlah ulama. Kenapa tidak langsung Kanjeng Nabi saja, tidak langsung Nabi Muhammad? Kita terpaut 1400 tahun yang lalu dari Kanjeng Nabi. Maka untuk memahami Islam, Al-Quran, hadis, ajaran Kanjeng Nabi, kita ikuti ulama. Jadi santri derek kiai. Jadi gampang memahami Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau panjenengan diajari secara terminologi, sejarahnya, butuh waktu mungkin sehari semalam belum tentu Anda paham. Wong di Klatsar ini nanti materinya pulang ke rumah, Kak, Mas, Pak, ikut Banser jadi apa? Tahu apa? Enggak penting, yang penting setiap hari pokoknya kalau ada yang lawan NU, Kiai sama NKRI, lawan saya. Kira-kira begitu tidak? Yang penting panjenengan siap, yang penting ketika ada acara NU itu panggilan hati nurani. Ketika NU memanggil, ketika bangsa memanggil, hanya cukup satu, saya akan berada di barisan itu. Ketika Anda berada di situ, maka panjenengan adalah orang-orang yang berbahagia karena panjenengan menjadi manusia seutuhnya. Panjenengan boleh kalah dengan urusan harta, tahta, dan kedudukan. Panjenengan mungkin kalah dengan orang-orang yang hari ini hartanya melimpah, tapi kita tidak boleh kalah untuk urusan akhirat dan untuk urusan pengabdian untuk umat, untuk orang-orang yang kita cintai. Maka hari ini tidak usah panjenengan ceritakan kemana-mana, tidak usah Anda keluar-keluar kemana-mana, cukup dengan perbuatan tingkah laku, maka kita akan lama-lama akan mengerti arti sebuah perjalanan hidup, arti sebuah pengorbanan. Para sahabat-sahabat, mari kita lanjutkan bersama-sama. Jadi di dalam perjalanan Ahlussunnah wal Jamaah itu, di dalam NU, di ajaran Nahdlatul Ulama itu nanti materi setelah ini akan disampaikan tentang ke-NU-an, diterjemahkan dalam konteks apa? Loh, Ahlussunnah wal Jamaah itu nanti terbagi kalau secara fikih, secara syariat, orang sholat, orang puasa, haji, puasa, setelah lagi puasa, itu ikut siapa? Ikut 4 madhab, salah satu imam madhab kita ikuti. Rata-rata kalau di Malang ini dan sekitarnya, di Jawa Timur, bahkan di Indonesia, ikut Imam Syafi'i. Makanya panjenengan kalau sholat pakai usolli, Allahu Akbar begini. Ini ikut Imam Syafi'i, kalau begini ikut Imam Hambali, kalau begini ikut Imam Maliki. Jadi kayak orang upacara. Yang tidak ada kan Allahu Akbar begini. Karena ini nggak ikut imam siapa-siapa gitu. Jadi semua ikut ulama. Kenapa harus ikut ulama? Karena kita memahami Al-Quran tidak akan bisa. Karena butuh 14 macam keilmuan. Butuh waktu bertahun-tahun untuk mondok, maka kita karena orang awam ikut Imam Syafi'i. Salah satu mazhab 4, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Itu imam-imam hebat. Suatu saat nanti saya ceritakan satu persatu. Kemudian secara akidah kita ikut siapa? Secara akidah, keyakinan, tauhid, meyakini pencipta alam semesta ini, tentang hal-hal nanti setelah kehidupan ini, tentang akhirat, kita ikut namanya Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari dan Imam Maturidi, ikut ulama. Kemudian secara tasawuf, akhlak ikut siapa? Ikut Syekh Abdul Qadir Jailani, ikut Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Dan itu yang diterjemahkan dalam kitab-kitab, kemudian dilakukan oleh ulama-ulama kita. Maka ciri-cirinya orang NU dalam amalia, lihat, kalau waktunya muludan ya muludan. Kemarin malam panjenengan nisfu Sya'ban apa tidak? Loh, di rumah. Yang lain tidak melakukan, nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya karena nggak pernah baca kitabnya.
Oh, semua yang tidak dilakukan sejak zaman kanjeng Nabi bid'ah, kullu bid'atin dhalalah. Ini hari ini orang Ahlussunnah wal Jamaah yang sering muludan, ziarah kubur, manakiban, apalagi mau ya istighosahan, tahlilan, semua dibid'ahkan oleh mereka, dianggap tidak ada dalilnya. Jawab, saya ikut kiai saya. Kalau kiai saya yang dulu dari kiainya sudah melakukan, maka saya akan melaksanakannya. Saya tidak cukup bukti dengan dalil. Sampai jawab saja, buktinya kalau saya tahlilan, saya kirim Fatihah, ya gak pernah balik. Dengan dalil ya nggak bisa. Anggap jawabannya sederhana. Ikut ulama yang muktabar, ikut ulama mayoritas di dunia ini. Banyak mana yang tahlilan sama tidak tahlilan? Saya jawab banyak yang tahlilan. Banyak mana yang ziarah kubur? Banyak yang ziarah kubur. Maka kata kanjeng Nabi benar, dawuhnya kanjeng Nabi, la tastami ummati ala dhalalah. Maka umatnya tidak mungkin tersesat bareng-bareng. Ikut yang umum-umum saja. Umum-umum inilah, yang mayoritas inilah yang disebut kelompok Ahlussunnah wal. Itu secara agama. Loh, cirinya yang lain apa? Ahlussunnah wal Jamaah cirinya apa? Tasamuh, toleran. Orang Ahlussunnah wal Jamaah diajari tasamuh. Apa itu? Toleran terhadap banyak perbedaan. Di luar sini, di desa saya, di Turen, ada orang Nasrani, ada orang Hindu, ada orang Kejawen, ada orang macam-macam. Tidak semua kita kemudian kafirkan. Mereka saudara kita meskipun beda agama. Mereka beda agama tapi sama manusia dengan kita. Maka kita hormati. Orang sebelah yang bukan Ahlussunnah, orang dianggap selain Islam kafir dan layak dibunuh. Jangan sampai seperti itu. Itu bukan ajaran kita. Yang kedua, tawazun, berimbang. Semua tingkah lakunya berimbang. Maka ketika dia di masyarakat ada yang namanya aturan, norma-norma sosial. Di negara ada hukum yang berlaku, maka kita pakai ukuran-ukuran itu. Jangan sakar PDW. Oh, NKRI harga mati. Oh ya, iya. Semua ada ukurannya ketika kita berbicara itu. Tawazun, berimbang dalam semuanya. Ada aturannya di dalam konteks kemasyarakatan. Kalau yang ketika kita pulang ke rumah, pimpinan kita adalah kalau di kampung ya petingginya, RT-nya, RW-nya. Itulah bagian dari memahami tawazun. Tasawasud, tengah-tengah. Kita ini di kelompok tengah-tengah. Tengah-tengah itu apa? Ya tidak kiri, tidak kanan. Kalau kiri cenderung kepada komunis, kalau kanan cenderung kepada kelompok radikal. Jadi kita di tengah-tengah. Apa itu? Tidak selama-lamanya pakai akal kayak orang-orang liberal, tidak selama-lamanya pakai dalil, nggak pakai akal, tapi kita berada di tengah-tengah. Inilah yang kata Nabi, semua ikut yang kita ummatan wasaton. Umat Islam adalah umat yang tengah-tengah. Jadi itu dalam kondisi-kondisi hari ini. Ini kondisinya pada masa lalu. Jadi mereka ingin NU Ahlussunnah wal Jamaah ini hancur di Indonesia, hilang dari Indonesia. Sebenarnya ancaman ini sudah ditebarkan tahun 2030 itu NU harus hancur. Target oleh orang-orang sebelah. Kenapa? Karena selama NU berdiri di Indonesia, maka mereka tidak akan bisa menjadikan NKRI ini seperti yang mereka inginkan. Maka ketika Anda dipanggil menjadi Banser, maka ada dalam darah Anda darah-darah pejuang, darah-darah patriot yang membela NU. Kalau membela NU, membela siapa sih? Membela agama, membela kiai. Kalau membela agama, membela kiai, itu esensinya apa? Membela Kanjeng Nabi. Kalau ditanya, Banser itu pengawalnya siapa? Pengawalnya Kanjeng Nabi secara tidak langsung. Maka panjenengan hari ini, ya Allah, do Gusti, kula niki nggih sinten? Kok hari ini tadi Banser ngamal kiai, ngamal njaga negara, ngewangi Kanjeng Nabi, hormat dumateng Kanjeng Nabi. Maka panjenengan harus bersyukur bahwa ini kesempatan yang langka yang tidak diberikan kepada orang-orang selain yang dipilih oleh Allah. Bisa jadi secara fisik, bisa jadi secara ekonomi, secara status sosial lebih tinggi daripada kita, tapi yang dipilih oleh Allah belum tentu yang ideal itu. Tapi ternyata kitalah yang dipilih. Maka nanti saya ingin panjenengan seperti ini. Ini Ansor Banser dalam sejarah.
Kalau ada orang mengatakan bahwa NU itu tidak ada sejarahnya, keliru. Ini Ansor Banser dalam sejarah ketika kemerdekaan sebelum ada tentara. Makanya tadi ketika di pembukaan saya mengatakan Ansor Banser itu lebih tua daripada TNI. TNI berdiri 1945. Banser berdiri, Ansor berdiri 1934. Dulu yang menjadi embrio cikal bakal tentara, cikal bakal adanya TNI itu adalah para sabilillah, Hizbullah, santri yang dulu mereka berbaris bersama ulama dan kiai. Mereka dulu seragamnya seperti ini tahun 50-an, 60-an ketika lawan PKI seragamnya begini. Jadi jangan kalah dulu mbah-mbah panjenengan. Tanya sama yang masih hidup tahun 65, seragamnya seperti ini, berbaris, pakai drum band, gagah di pinggir jalan dan dihormati. Ini ketika apel bersama para penggiat dan juga para tentara Cakrabirawa dan juga Kostrat dulu namanya, bukan Kostrat dulu Kopas Sandi Yuda atau apa namanya dulu. Mereka berbaris ketika melawan PKI dan ini tahun 70-an. Jadi hari ini Banser itu punya jejak rekam yang jelas sampai kemudian kalau panjenengan ada yang mengatakan Banser itu adalah anteknya Cina gitu, atau anteknya Nasrani, atau anteknya Katolik atau sebagainya, itu ungkapan yang salah kaprah. Justru nanti NU Banser itu adalah asli negeri ini. Jadi kalau panjenengan saya katakan Banser itu lebih tua dari tentara, maka dengan tentara panjenengan harus. Jadi panjenengan tidak digaji, tentara digaji. Ya adik kan kakak harus ngalah sama adik. Atau kalau gampangnya Banser, Ansor, NU itu pemilik negara. Itu kayak pemilik perusahaan. Tentara itu kan kayak digaji, pemiliknya ya nggak digaji yang miliki negara kok. Jadi itu perjalanannya. Panjenengan lihat ini. Kalau di sini ada petinggi Kasat Korwil, kepala Satuan Banser wilayah Jawa Timur itu seorang Bupati Pasuruan. Dia jadi Banser. Ketika acara resmi, beliau menanggalkan jabatannya, mengawal kiai meskipun beliau ini seorang bupati. Jadi kalau hari ini ada dua orang petinggi, mereka mengikuti jejak langkah para komandan kita di Jawa Timur. Ini anak cucu kiai jadi bupati, tapi tidak segan-segan mengawal kiai, menurunkan ego, status eksistensinya. Dia berada di dekat ulama, di dekat habaib. Siapa ini? Gus Irsad Yusuf, Kasat Korwil Banser Jawa Timur. Dan panjenengan harus mengikuti jejak langkahnya. Jangan sampai kalau di rumah menjadi orang penting, ketika jadi Banser itu masih terbawa. Tanggalkanlah bahwa yang penting jadi Banser itu adalah bersama ulama, menjaga ajaran kiai, ajaran Kanjeng Nabi, menjaga kelangsungan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang tadi saya katakan. Jangan harus yakin bahwa jadi Banser ini adalah pilihan Allah. Sampai Habib Lutfi bin Yahya, seorang wali Allah, seorang pemimpin tarekoh sedunia, pemimpin tarekoh seluruh Indonesia mengatakan, seandainya Allah menjadikan aku ahli surga, maka pemberian Allah itu tidak akan saya ambil sebelum Banser masuk surga. Allahumma amin. Kenapa bisa begitu? Karena para ulama tahu keikhlasan Banser. Jangan lihat yang jadi Banser itu seragamnya dari atas sampai bawah, beli sendiri, rokok ya bayar sendiri, bensin sendiri. Jadi jangan harap nanti kalau ngepam dapat jatah, tidak ada. Jadi yang ada adalah dari hati ke hati kita. Untuk siapa? Untuk diri kita, untuk keluarga, dan supaya diterima oleh Allah. Maka berbahagialah bahwa kita digabungkan dengan ulama, seperti cerita kisahnya anjingnya Ashabul Kahfi yang disebut Kitmir itu. Jadi Ashabul Kahfi itu nama anjingnya namanya Kitmir. Jadi sangat pantas panjenengan menjadi calon-calon penduduk surga. Kelak jika saya diberi hak oleh Allah untuk memasuki surga, maka tidak akan saya ambil sebelum para sahabat Banser masuk dahulu. Allahumma amin. Panjenengan nanti lihat ketika Banser ikut ngawal kiai, ikut di pengajian, ikut di acara-acara milik Nahdlatul Ulama. Panjenengan sebenarnya ketika
Di antara orang itu, meskipun kita tidak di barisan terdepan, meskipun bukan di panggung-panggung terhormat, ketika kita mungkin berada di barisan paling belakang, mungkin kita jaga parkiran, mungkin kita menyeberangkan orang, mungkin kita hanya membantu kanan kiri. Ingat, ada kaidah lil wasail fi hukmil maqasid, bahwa setiap yang terlibat di dalam pekerjaan itu, di dalam tujuan itu, di dalam dakwah itu, maka semua yang terlibat baik langsung tidak langsung sama pahalanya. Panjenengan datang ke pengajian, dengarkan pengajian, dapat pahala, ikut mengawal, ikut menyukseskan, panjenengan dapat pahala 2 kali lipat daripada jamaah yang lain. Ketika lihat, saya sering menangis, saya sering terharu. Kayak tadi saya terharu ketika di banyak tempat, contohnya di Desa Talok itu ketika Jumatan, itu banser-banser menyeberangkan orang, mengawal kendaraan mereka. Seandainya mereka tahu yang dilakukan itu adalah perbuatan mulia, ketika semua orang di masjid itu bisa ibadah dengan khusyuk, kendaraannya ada yang jaga, maka setiap lantunan doa, lantunan pahala, maka banser itu akan mendapatkan limpahan barokah dan limpahan pahalanya itu. Maka inilah yang kita cari, bukan hanya sekedar pujian, bukan hanya sekedar jabatan, apalagi hanya sekedar harta dan kedudukan. Kita lihat lagi, ini adalah cucu ke-13 Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang wali Allah. Dia mengatakan ketika dikasih paket banser ini, dia mengatakan, saya bangga memakai baju ini. Baju ini adalah baju ahli surga. Beliau orang Turki, orang arif, orang baik. Ketika dibanserkan, ketika mereka dianggap sebagai anggota kehormatan banser, beliau mengatakan ini pakaian ahli surga. Apa sih maknanya? Inilah pakaian keikhlasan. Kalau panjenengan ikhlas jadi banser, tidak nuntut apa-apa dan tidak ingin apa-apa, hanya kecuali hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka ganjaran pahalanya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Selanjutnya, apa tugas banser? Tugas banser adalah jaga NK. Maka di pundak kanan Anda semua panjenengan adalah garda NKRI, dan di pundak kiri panjenengan semua adalah jaga ajaran Nahdlatul Ulama. Inilah yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang memikirkan agama, yang memikirkan negara. Jaga bangsa, jaga negara, itu menjadi tarikan nafas. Kan saya tidak ikut perang, kan saya tidak ikut kemana-mana, cuma jaga di sekitaran kita. Dengan menjadikan daerah kita, desa kita, kecamatan kita aman, maka Malang aman, maka Jawa Timur aman, dan Indonesia akan aman juga. Allahumma amin. Kalau Anda mengatakan di mana orang jadi banser hari ini bergelombang, para habaib Dzurriyyatur Rasul, keturunan Kanjeng Nabi, sangat bangga dengan pakaian khas banser, dari Habib Lutfi bin Yahya sampai Habib Novel Beljintan. Ini periode hari ini Habib Abdurrahman Baharun di Dalwa, ini Habib Syekh Assegaf itu yang sering sholawatan itu, mereka bangga menjadi anggota banser. Kemudian kita lihat para kiai dan ulama kita, lihat sisi ini, lihat ini. Jadi ketika ada ulama pakai serban, ini serban ya, sebelahnya banser, jadi tidak kebetulan. Jadi ketika ulama di pundaknya serban, di sebelahnya ada banser, menjaga ulama sama dengan menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jangan sampai ulama-ulama kita itu sampai tersakiti. Kemarin mohon maaf di Sumedang, di Tasikmalaya, ada banyak kiai kita ketika sholat, mohon maaf saya harus beritahu, dia dibacok dari belakang. Hari ini ada seorang wakil Rois Suriah PWNU Jawa Barat, mobilnya dibakar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka mari kita amankan lingkungan kita, jaga kondisi, jaga kiai, jangan sampai pemimpin kita secara dunia dan akhirat itu nanti malah akan ada yang menyakiti. Ikut kiai, ikut ulama, saya kasih logika. Kalau panjenengan berada di sebelah orang jual sate, maka kita akan bau sate. Ketika kita berada di sebelah orang jual minyak wangi, maka kita ikut berbau wangi. Itu logikanya. Ikut ulama saja. Gus, saya nggak bisa ngaji, saya nggak bisa lah apa-apa, ikut saja.
Dengan itulah perjalanan Anda memahami ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Intinya NU, intinya Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengikuti Kanjeng Nabi. Kita tidak tahu Kanjeng Nabi, maka jaga dan ikutilah ulama itu. Kita lihat hari ini para ulama habaib berbondong-bondong dan bangga memakai baju Banser. Jadi kalau panjenengan ketemu mereka, ketemu kiai cuma satu, muga-muga saya berdoa, saya mudah-mudahan dianggap santrinya. Kalau panjenengan nanti ada kiai dengan tabarukan, ya, Banser itu kadang kreatif. Banser itu kalau orang kiai datang nggak boleh salaman, dia salaman lebih dulu. Nah, itu enaknya jadi Banser. Yang lain nggak boleh dia masuk, yang lain nggak boleh masuk ke atas, Banser boleh masuk. Karena itulah keistimewaan Banser. Coba lihat ini. Ini ya. Coba lihat ini di banyak daerah. Ini salah seorang petinggi Banser di Malang dan juga Kasat Korwil Jawa Timur satu saat di daerah Malang Selatan. Coba lihat hari ini. Tadi saya mengatakan kalau tadi saya cerita mana buktinya Pak Prabowo jadi Banser ini ketika beliau dibanserkan dan dikasih baret kehormatan. Beliau sudah jadi Banser. Kalau orang-orang pendukung 212 orang Wahabi mengatakan Banser itu adalah penjilat pendukung Pak Jokowi saja. Enggak, Pak Prabowo juga Banser juga. Ini buktinya. Kalau hari ini tadi ini Jenderal Muldoko bintang 4 mantan Panglima itu bangga jadi Banser, ini acara ketika di Pasuruan kapan hari, maka kita hari ini harus yakin ternyata jadi Banser saya tidak salah tempat. Justru orang-orang dulu terpandang mantan-mantan perwira, mantan-mantan tentara berbondong-bondong jadi Banser. Oh, tidak hanya cukup itu. Kalau ditanya berapa sih jumlah Banser? Sekarang jumlahnya hari ini hampir 4 juta orang. Bayangkan tentara saja cuma 400.000, Banser itu 4 juta orang. Jadi tidak ada hukumnya bahwa yang banyak, bahwa yang kecil takut yang besar kalah sama yang kecil. FPI, kelompok-kelompok yang lain itu kecil. Kalau panjenengan lihat pemuda Pancasila itu kecil. Justru Banser inilah menjadi golongan yang luar biasa. Se-Indonesia hampir 4 juta orang. Maka kata Kiai Mustafa Bisri, sampaikanlah kepada Ansor Banser kalau hari ini kelompok yang membuli Ansor Banser tidak usah kecil hati. Panjenengan nanti di media sosial, di grup-grup kok banyak yang bully, banyak yang kemudian memarahi, memfitnah dan sebagainya. Maka ini mereka itu kecil sekali. Tidak ada rumusnya bahwa yang kemudian yang kecil, yang besar kalah sama yang kecil. Maka kita harus bangga dengan itu semua. Coba lihat, ini gambar yang sederhana menceritakan bahwa memahami Islam, bahagia, ikut ulama, menjaga Ahlussunnah wal Jamaah, menjaga NKRI, itu lihat, tetap guyu senajan oleh ora sangu. Ini setelah acara, mbah ini usianya hampir 70 tahun, mungkin lebih tua daripada kita. Mungkin beliau ini dengan senyumannya sudah menggambarkan bagaimana apa yang ada dalam isi hatinya. Mereka lelah mungkin, mereka selesai acara mungkin, mereka tidak dapat apa-apa mungkin, mereka mungkin tidak dapatkan gaji, tapi mereka ada kedamaian, mendapatkan kepuasan, mendapatkan persaudaraan, mendapatkan arti sejati menjadi manusia yang berguna. Inilah esensi rohani menjadi Banser. Maka lihatlah gambar ini. Mereka dari mana-mana latar belakangnya, tapi dipersatukan dengan satu tujuan, ikut membela NU, Aswaja, NKRI. Coba lihat. Ini nanti, ini besok. Coba lihat ini. Ini Banser memahami Aswaja, ajaran Kanjeng Nabi bagaimana. Jangan tinggi-tinggi. Memahami Aswaja cukup ketika melihat orang yang lemah kita bantu, ketika melihat ibu-ibu tidak percaya, ketika kita melihat orang-orang yang butuh kita bantu, bantulah mereka. Itulah mengamalkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, itulah derek kiai, itulah ajaran Kanjeng Nabi. Seorang Banser ketika suatu saat di Gelora Bung Karno melihat ibu-ibu tertatih-tatih tidak bisa jalan, dia ingat ibunya, ingat mboknya, ingat mbahnya, maka dia tanpa diperintah menggendong ibu yang tua renta itu, bukan karena
apa-apa, karena hatinya tahu bahwa di rumah ada orang tuanya yang sedang menantikannya. Dia terpanggil hatinya menggendong ibunya, menggendong orang tua ini. Kita lihat lagi. Nah, ini banser yang terawat. Di depan saya ini banyak yang tidak terawat. Ya, jadi jangan kaget, di banyak tempat banyak yang glowing ya, banyak yang wajahnya putih-putih. Kalau panjenengan ya biasa beluron nang kali yang ini. Nggih, ada yang artis. Jadi tidak hanya di kalangan orang biasa, kalangan atlet juga banyak jadi banser. Jadi ketika Anda nanti coba lihat, hari ini ikut banser, anaknya nanti akan mengikuti. Ya Allah, anaknya meskipun nggak diajari, ketika panjenengan berangkat pergi menjaga ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti pengajian, mengikuti kegiatan, anaknya di rumah, ya Allah, saya ingin jadi seperti bapak saya ingin mengikuti jejaknya. Maka dengan itulah kita menyemai bibit-bibit bahwa anak-anak kita akan menjadi penerus perjuangan. Panjenengan bisa jadi banser hari ini, anaknya bisa jadi banser, bisa jadi lebih dari itu, bisa menjadi kiai, bisa jadi ulama. Ini banser junior, ini banser keren, bukan banser turen, ini banser keren. Tapi banser turen itu juga keren juga gitu. Ini artis-artis, ini Reza Rahardian jadi banser, jadi ini ya banyak lah gitu artis-artis. Kemudian apa? Nah, ini tidak saja di Indonesia, ini di luar negeri. Ini di Korea Selatan. Ya. Ini di Taiwan, mohon maaf, ini di Taiwan. Jadi di Taiwan saja ikut jadi banser. Jadi ada diklatsarnya. Banyak warga Indonesia yang sudah jadi warga negara sana ikut jadi banser, ikut diklatsar juga. Loh, jadi di luar negeri juga ada. Kalau pemuda Pancasila kan cuma di sini, PSHT Teratai kan cuma di sini, atau yang lain cuma di sini. Ini di luar negeri. Coba lihat ini bahasa apa? Ini kan bahasa Korea. Jadi panjenengan kalau teriak, siapa kita? Banser NU, insya Allah ada yang jawab kalau ke Korea Selatan sana. Ini temannya Lee Min Ho. Ya, ini diklat Banser Ansor 3 tahun yang lalu di Busan, Korea Selatan. Jadi keren hari ini. Ya, Banser itu satu. Los gak rewel. Jadi sepakat ya, banser itu los. Jadi nanti panjenengan kalau dipakaikan seperti ini, disuruh terjun ke got, gak boleh protes. Ya? Siap? Jadi orang tua ini orang yang kemudian nanti ada videonya setelah ini. Kita lihat bersama-sama bahwa mereka mengatakan, Gus, saya sudah tua Gus. Saya masa lalu saya kelam. Saya ingin ketika meninggal dunia, sebelum saya meninggal dunia, saya diakui sebagai santri. Kita lihat videonya berikut ini. Oh, ini banser sakti, tapi nanti jangan dipraktekkan di rumah karena panjenengan belum saatnya. Ada namanya Densus 99. Ya. Ini banser bule dan Cina. Jadi orang bule pun ikut jadi banser, orang Cina pun ikut jadi banser. Mosok sing Jawa koyok kita kalah. Ini loh, saya fotokopikan paspornya. Ini orang Cina, ini orang Australia. Awalnya nggak masuk Islam, awalnya nggak ngerti Islam, tapi ingin jadi banser. Lama-lama karena ikut pengajian, ya masuk juga. Katanya Cina, kenapa kok masuk Islam? Masuk separuh itu nggak enak Gus. Loh, gimana? Tables dong Gus besisan. Yang nikah itu paham, yang belum menikah nggak paham. Coba lihat, tua tenaganya, tua umurnya, tapi semangat kami tetap jiwa muda. Banser sampai mati. Panjenengan ikut banser, maka selama-lamanya panjenengan jadi banser. Ini nanti kebanseran, lah inilah videonya. Bisa di play nih, di sini. Nggih, gimana nih? Nah, ini kuman. Nggih, di play. Saya sampai jam berapa ya? Ini sudah mau terus. Enggak, ada waktunya, kapan-kapan mau disambung. Nggih, pun di
Alhamdulillah. Coba kita saksikan video berikut ini sebelum berakhir materi. Jadi ini ada orang tua usia 68 tahun. Dia ingin jadi banser sebelum ajalnya dipanggil oleh Allah. Ini di Magelang. Bagaimana dia ketika 3 hari 3 malam bersusah payah dan akhirnya dibaiat seperti ini. Nanti panjenengan juga akan seperti ini, dibaiat, mencium bendera banser, bendera Ansor, bendera NU, NKRI. Coba lihat ekspresi mereka, coba lihat wajah-wajah mereka. Ada orang tua yang sudah beranak dan cucu. Dia sudah orang kaya tapi mau bersusah payah. عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية. Inilah sebenarnya ajaran Kanjeng Nabi, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa orang tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri, bahwa orang harus memikirkan agama, bangsa dan negaranya menjadi pelita di tengah kegelapan dan menjadi solusi dari permasalahan. Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah bukan dengan retorika, tapi dengan pengabdian terhadap sesama. Lihatlah orang tua, lihatlah secara kehidupan dia ketika dia sudah selesai dengan apa yang dimilikinya. Meskipun dia tua renta, meskipun dia banyak penyakit dan sering kakinya kesemutan, sering kakinya keselio, tapi ketika ada kesempatan jadi banser, dia cuma sederhana. Dia ingin sebelum ajal menjemput, dia ingin menjadi banser. Maka menjadi Ahlussunnah wal Jamaah, memahami Ahlussunnah wal Jamaah bukan dengan menghafalkan teori, tapi jadilah manusia yang berguna, jadilah pribadi yang bermanfaat, jadilah orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah meskipun kita tidak tahu apa-apa. Yang penting tenaga kita, yang penting pikiran kita yang mungkin ada dalam diri kita. Jangan tanya saya bisa dapatkan apa, tapi panjenengan tanya saya dapat beri apa kepada NU dan bangsa. Next. Dan alhamdulillah beliau sudah mendahului kita meninggal dunia, dan mereka kemudian melepas sebagai salah satu teladan. Meskipun Bapak Mbah Karman namanya, itu sudah 68 tahun, mendekati 70 tahun, alhamdulillah dia posisinya istiqomah sampai nyawa dipanggil oleh Allah, dia tetap berada di panji-panji Nahdlatul Ulama, menjadi banser sampai mati. Siapa kita? Anak Jokowi saja ikut jadi banser, apalagi panjenengan bukan anak siapa-siapa. Jadi banser itu keren. Jadi jangan takut panjenengan itu sendirian. Panjenengan sekarang menjadi idola di Sidoarjo, Surabaya. Kalau cari mantu sekarang cari mantu banser. Ada tetangga saya, anak perempuannya itu kemudian tanya, "Gus, ada banser mau ngelamar saya?" Terima saja. Loh kok bisa begitu, Gus? Banser itu NKRI, ulama dijaga, apalagi kamu. Gus, kalau malam banser itu kan cuma sarungan, kalau sedikit-sedikit acara, saya jangan lihat sarung, saya bilang begini, sarungan kemana-mana, Gus. Jangan lihat sarungnya, lihat di balik sarungnya itu. Siapa kita? Jadi kalau panjenengan tahu bahwa hari ini pemimpin kita Gus Yakut Khalil Kawamas, Menteri Agama, Komandan tertinggi Banser, itu suatu saat ketika ditanya oleh Pak Jokowi, saya cerita kira-kira gimana Banser itu. Banser itu luar biasa, Pak. Los gak rewel, anti sambat. Jadi kalau Banser sambat sedikit-sedikit ngeluh, ya itu Banser yang menjadi urusan. Ini Banser teladan namanya Rianto. Ketika peristiwa bom di gereja Ebenezer di Mojokerto, ketika dia menjaga sebuah gereja, ada sebuah bungkusan dan itu sudah diidentifikasi sebagai bom.
dia dengan pikirannya, dengan gerakan nuraninya, panggilan jiwanya langsung mengambil bingkisan itu, dan dia akhirnya menjadi korban menyelamatkan ribuan orang yang ada di balik gereja dan di jalan-jalan. Inilah perjuangan Banser, dan alhamdulillah namanya harum di daerah Mojokerto dan di Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Ini Banser jalan kaki, ini agak Banser bonek ini santri saya di Bangil, dia jalan kaki dari Bangil sampai Jakarta. Tapi jangan ditiru, panjenengan belum kelasnya. Wong 3 hari aja sudah sambatnya setengah mati. Ini tadi saya lihat baru satu materi yang banyak terlelap dalam ilmu mimpinya masing-masing juga banyak. Ini jalan kaki dari mulai Sampang sampai Purwokerto, karena dalam ketika ikut di Klatsar mimpi melihat Habib Lutfi bin Yahya. Kemudian coba lihat Banser juga ada yang perempuan, ya, ada yang tombong ngantuk kayak ini. Jadi ada yang wajahnya glowing, jangan takut, itu di beberapa daerah. Kalau di Malang saya tidak tahu, tapi kalau di Sidoarjo ini biasa begini. Jadi ada teman bilang, kok dari dulu nggak dari dulu saya kenal Banser Gus. Ya makanya itu, lakukan sebisanya. Mulai sekarang jadi Banser, insya Allah ini di dunia, apalagi nanti di surga ketemu dengan bidadari-bidadari seperti ini. Jadi coba lihat nanti kalau suaminya jadi Banser, istrinya juga jadi Banser, berangkat mereka akan aku padamu mas, begitu kan. Jadi bahagia itu sederhana. Jadi kebanggaan itu diwariskan dan itu diberikan. Kemudian lihat, insya Allah di sini sudah ada di beberapa desa itu suaminya Banser, istrinya juga Banser, bahkan anaknya juga Banser. Jadi mereka bahagia menjadi manusia yang bermanfaat. Coba lihat, kayak gini ini bahagia tidak? Meskipun cicilannya kalau pulang ya memanggil begitu saja, ya utangnya masih banyak. Tapi ketika kemudian dia menjadi seperti ini, mereka lupa terhadap segala sesuatu di belakang sana. Nah ini juga ada yang sekarang jadi pengantin Banser. Jadi nanti kalau ada yang ikut Banser ya pengantinnya mirip tentara kayak gini lah gitu ya. Ya gitu. Dan coba ini terakhir, ketika ayahnya berangkat, dia punya anak ini di sebelah saya di daerah Rembang Bangil, punya anak kecil, istrinya juga Fatahiyat. Dia berangkat menyemai sebuah doa, ditiupkan kepada dahi anaknya, nak izinkan ayahmu jadi Banser, nak izinkan ayahmu untuk mengabdi kepada ajaran Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah derek kiai sampai mati. Anak ini lahir dari tempaan perjuangan dan pengorbanan ayahnya. Anak ini menghirup aroma semangat juang ayahnya, maka anak ini akan lahir menjadi anak-anak yang luar biasa. Dan saya yakin panjenengan ini seakan-akan merumat ataupun mengawal NKRI, tapi sejatinya panjenengan mengawal keluarga dan orang-orang yang jenengan sayangi bersama. Para Banser yang saya hormati, ini kata Gus Dur bahwa negara ini adalah hasil dari jerih payah perjuangan para ulama kita. Maka mencintai NKRI ulama itu adalah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Maka jangan kendor, jangan ragu, kita di barisan yang sudah benar. Jangan kemudian terbawa oleh propaganda dan tipu daya bahwa cinta negara tidak ada dalilnya. Justru dengan mencintai agama dan negara, itu adalah ajaran Islam yang sejatinya. Siapa kita? Saya sudah dikasih kode oleh panitia. Saya sebenarnya sangat terharu dengan panjenengan semua. Belum tentu saya lebih hebat dari panjenengan. Bisa jadi nanti di hadapan Allah panjenengan lebih dekat, lebih awal masuk surga. Bisa jadi panjenengan ini hari ini ada sebagai peserta. Bisa jadi nanti di surga jadi panitia. Maksudnya panjenengan akan berkumpul bersama. Di dalam Al-Quran ada sebuah ayat, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, bahwa orang-orang yang bertakwa, yang beriman, yang kemudian berada di ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mereka itu nanti akan dimasukkan surganya Allah rombongan. Jadi masuk surga bukan sendiri-sendiri, masuk surga itu bagian dari rombongan bersama. Kita sudah memilih baju rombongan kita masuk surganya Allah adalah melalui jadi Ansor, jadi Banser.
Semoga dengan panjenengan jadi banser, semoga ketika panjenengan ikhlas jadi banser, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan semoga seluruh kesalahan dosa-dosa kita di masa lalu diampuni oleh Allah. Semoga keluarga kita aman, damai, sejahtera, gemah ripah, loh jinawi, sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita jadi anak yang soleh-solehah, dan kita meninggal dunia menjadi orang-orang yang diberi predikat husnul khotimah. Terima kasih. Ini materi dari saya. Mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Kita beri kesempatan 2 penanya dulu. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Satu lagi dari belakang ada? Atau satu dulu? Nggih. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar Ibrahim dari Sumawi. Izin tanya Kiai, akhir-akhir ini ada beberapa oknum yang mengaku dia banser, tapi tidak mencerminkan teladan-teladan ulama, Nahdlatul Ulama. Bagaimana tanggapan Kiai mengenai hal demikian? Dan pertanyaan kedua berhubungan dengan bagaimana pandangan NU pada beberapa organisasi di luar NU. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Mau bagus langsung dijawab. Terima kasih. Tepuk tangan untuk penanya. Kalau Anda di rumah bertemu dengan orang-orang ngaku banser kok tidak punya etika, tidak mencerminkan daripada pendidikan atau akhlak sebagai santri dan banser, maka panjenengan ajaklah mereka, berilah pandangan, berilah hikmah, jangan dicaci maki, jangan kemudian disendirikan, rangkullah dia dan ajaklah kepada banser yang sejati. Maka ketika ada teman kita, saudara kita kok belum hati dan pikirannya, hanya pakaiannya saja banser tapi mungkin tindakannya belum banser, bisa jadi dia hanya ingin sekedar sertifikat, bisa jadi dia hanya ingin label gagah-gagahan, bisa jadi dia ingin hanya sebuah posisi. Tapi yang kita inginkan bukan itu semua. Tapi yang kita harapkan bukan itu semua. Kita ingin jadi banser hatinya, pikirannya, tingkah lakunya yang mencerminkan akhlakul karimah. Sebenarnya banser cuma ingin satu, ridho dari Allah. Kalau kita dapat ridhonya Allah, maka selesailah kehidupan kita. Otomatis kita menjadi hamba Allah yang kelak akan berada di sisi Allah. Tapi faktanya berkata lain. Nanti di dalam pemberitaan mungkin banyak nanti itu ada oknum-oknum, ada banyak orang ngaku banser. Jangankan di Indonesia, jangankan di desa Anda, itu ada ya, mungkin sebagai informasi, ada orang ngaku banser, ikut dikelacar, iya, itu viral, itu buzzer, itu aktif di medsos, namanya Permadi Arya atau disebut sebagai Ustadz Abu Janda Al-Bollywoodi. Nah, itu penyusup. Banyak orang nggak paham dulu, tetapi kemudian hari ini kita dibawa ngaku ketika digebuki ngaku banser, padahal etikanya tidak menunjukkan dia sebagai banser. Bahkan seorang santri pun tidak. Maka itu bagian dari oknum. Kita tidak musuhi, ya kita ajak untuk menjadi banser yang kafah, menjadi banser yang sejati, yang terus belajar hari demi hari untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Saya tidak mengatakan panjenengan ini dalam artian apa ini tidak punya kesempatan, ngoten nggih. Banyak yang mungkin belum siap
Banyak yang mungkin butuh waktu, tapi yakinkan ketika nanti jadi Banser, terus ikuti teman-teman yang sudah awal ikut kegiatan NU, lambat laun panjenengan akan juga terbiasa. Nggih. Cinta itu tidak akan langsung muncul tiba-tiba. Kata orang Jawa, tresno jalaran saka kulino. Panjenengan biasanya sungkan masuk masjid. Dulu saya pemabuk Gus, saya dulu pengedar Gus, saya dulu ahli maksiat Gus. Lambat laun nanti kalau panjenengan ikut ulama, ikut bau, ikut kelompok, ikut warga, amalia, kegiatan yang bernafaskan, beraromakan agama, panjenengan akan harum dengan sendirinya. Yakinkan bahwa menjadi Banser itu adalah pesantren kedisiplinan, pesantren akhlak dan budi pekerti, dan itu adalah jiwa dan ruh panjenengan. Banser bukan hanya sekedar baju, bukan hanya sekedar pakaian gagah-gagahan. Banser itu adalah sarana kita menjemput kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, ketika melihat orang-orang di luar Nahdlatul Ulama, apakah kita kemudian memusuhi mereka? Tidak. Terhadap Wahabi pun sekalipun yang selalu membid'ahkan, mengatakan dan juga menuding kita ahli neraka, sesat, penyembah kubur dan lain sebagainya, kita anggap mereka sebagai orang Islam, sebagai orang-orang yang perlu kita rangkul. Kita tidak akan membalas api dengan api, kita tidak akan membalas yang namanya angkara dengan angkara. Kita akan membalas mereka dengan senyuman dan pelukan hangat sesama saudara. Kita terima mereka. Kemarin panjenengan lihat di YouTube bagaimana gembong-gembong teroris, gembong-gembong radikal yang sudah dipenjara, akidahnya rata-rata Wahabi, rata-rata sekarang menyesal ikut ngaji Kiai Haji Bahaudin Nur Salim, Gus Bahak di Narukan Rembang. Mereka akhirnya terbuka, oh ternyata menjadi NU sederhana, oh ternyata menjadi warga NU sederhana. Cukup dengan menerima pendapat tanpa menyatakan bahwa pendapatnya paling benar dan mengatakan yang lain semua salah. Kita dalam kebenaran. Bisa jadi mereka juga ada kebenaran, tetapi kita harus yakini bahwa pandangan ini sesuai dengan pandangan mayoritas ulama yang membedakan itu. Kalau warga NU, Kiai NU tidak mengatakan ini pendapat saya, bukan, ini pendapat dari ulama, ini pendapat dari yang disebutkan dalam kitab-kitab, itu bedanya. Lah, ketika melihat organisasi di luar sana, anggap mereka sedang salah jalan, anggap mereka salah dalam persimpangan, anggap mereka adalah orang yang tersesat dalam perjalanan, maka raih tangan mereka, ajaklah mereka, tunjukkanlah bahwa menjadi Ahlussunnah wal Jamaah, menjadi NU itu adalah cukup sederhana, menjadi orang-orang yang baik, harus menjadi lentera di tengah kegelapan, yang merangkul bukan memukul, yang ramah bukan yang marah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih. Dan saya yakin panjenengan sebenarnya banyak yang sudah terpanggil sebelumnya, yang sudah punya jiwa menjadi Banser, yang sudah punya nilai dan perjuangan sebelumnya. Mungkin hanya pendidikan hari ini hanya formalitas semata. Banyak yang sudah saya lihat beberapa saat yang lalu itu sudah ikut kemana-mana kegiatan Banser padahal belum diklatsar, yaitu lamarannya, sekarang akad nikahnya. Maka 3 hari ikuti dengan seksama, jangan kendor, jangan kemudian ragu, jangan kemudian membantah. Ada sebuah cerita, ada orang ketika ikut Banser, perjalanan membutuhkan waktu 2 hari 2 malam. Ketika kejadian ini daerah Ketapang, daerah Kalimantan Utara. Ada orang harus pergi dari hutan ke hutan, dari lembah ke lembah pakai sepeda motor butut. Ketika kemudian dia melewati jalan yang tidak ada aspalnya, dia akhirnya masuk di dalam selokan. Dia tidak kuat mengangkat yang namanya kendaraannya dan dia duduk di pinggir jalan. Sampai akhirnya orang yang mau daftar Banser ini menunggu lama. Sampai akhirnya ada orang tua bawa tongkat, jalan kemudian dengan gagahnya
kemudian menyapanya, "Nak, ada apa kok duduk di pinggir jalan?" "Kek, saya mau datar Banser, tapi sepeda saya masuk dalam selokan." "Oh ya, ayo tak bantu, Nak." Diangkatlah sepeda itu, kemudian dia bersihkan bersama-sama, kemudian dia starter dan sepedanya itu sudah bisa dihidupkan kembali. Orang tua itu kemudian ditanya, "Kamu mau jadi Banser ya, Nak?" "Nggih, Pak." "Nggih, Mbah. Saya pesen, Nak, nanti kalau jadi Banser yang ikhlas ya, Nak ya, yang ridho ya, Nak ya, harus taat sama pimpinan ya, Nak ya, harus manut kiai ya, Nak." "Nggih, Mbah, saya ngugemi dawuh njenengan." Berangkatlah arang ini, sampailah di Klatsar, sampailah ketika suatu saat di pembukaan. Betapa terkejutnya ketika kemudian di Klatsar, beliau orang yang tadi sepedanya masuk dalam kubangan, ketika kemudian masuk ketika acara di Klatsar, yang disaksikannya, yang dilihatnya, Nun sewu, sampean putarkan itu gambar tadi, balik lagi. Okay. Yang dilihatnya adalah wajah orang tua yang membantunya, yang bawa tongkat adalah wajah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dengan cerita itu, dengan gambaran itu, kita yakin bahwa pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama selalu bersama kita. Mungkin diantaranya tadi saya ada lihat wajah-wajah yang ketakutan, khawatir nanti saya bisa apa jadi Banser, saya bisa beri apa untuk NU dan untuk negara. Saya cuma ada sebuah cerita ini sebagai penutup dari sesi saya. Dulu pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada Allah, kemudian ditangkap oleh Raja Namrud dan akhirnya dibakar hidup-hidup karena dia merusak dan menghancurkan patung sesembahan Raja Namrud dan pengikutnya. Saya tidak akan cerita itu. Saya akan cerita saat itu semua manusia diam saja, semua makhluk hidup, tidak ada satupun yang kemudian terpanggil untuk membela Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu ada seekor burung usfur, seekor burung pipit terbang dengan yang namanya parohnya yang kecil. Dia terbang dari satu hutan ke hutan sampai akhirnya dia ketemu dengan sebuah telaga, mengambil satu tetes air di atas paruhnya. Dia terbang kembali sampai akhirnya ketemu dengan hewan-hewan, ketemu dengan burung-burung. Dia tanya, "Wahai burung pipit, mau kemana kamu?" "Saya bawa satu tetes air." Mau bawa apa?" "Saya ingin padamkan api yang membakar Nabi Ibrahim." "Tidak ada gunanya, gak ada manfaatnya." Burung pipit itu tahu dan menjawab, "Saya tahu bahwa satu tetes air ini tidak akan manfaatnya apa-apa. Satu tetes air ini tidak bisa merubah keadaan. Tapi saya tidak ingin di hadapan Allah, saya tidak ingin menjadi orang yang tidak bertahu terima kasih dan hanya berdiam diri. Saya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Masalah merubah keadaan atau tidak, itu urusan lain. Apa urusannya dengan kita? Panjenengan jadi Banser, mungkin tenaga sudah banyak di luar sana, mungkin harta tidak seberapa, tapi ingat, kita bukan hanya sekedar ingin dipandang manusia, kita ingin di hadapan Allah menjadi hamba Allah yang tahu berterima kasih dan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Aswaja, Nusantara. Al-Fatihah. Allah, materi selesai dilaksanakan. Kembali ke tempat. Ya, kembali ke tempat.